Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada dan yang bisa mendengarkan melihat video ini, pertama kami mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin dan bisa berbagi kebaikan untuk kemaslahatan pada pihak-pihak lain. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan survei kecil saja dari dampak kasus pandemi COVID-19 yang ada di kelurahan kami di Lurboyo, di mana ternyata dari satu sisi ini, sudut ini, dampak pandemi COVID-19 itu sudah merenggut nyawa sebanyak 25 orang di kelurahan kami, dan ini saya pikir membuat kita semuanya sangat prihatin. Dan pandemi ini tidak hanya sudah merenggut begitu banyak nyawa, namun ada banyak hal ekses yang ditimbulkan. Tidak hanya faktor ekonomi, namun ternyata juga menimbulkan dampak dari kematian sejumlah 25 orang di keluarga kami itu menjadikan sebagian anak-anak kita menjadi yatim, dan jumlahnya ada 11 anak. 11 anak menjadi yatim karena orang tuanya meninggal dampak akibat dari pandemi COVID-19. Data yang saya terima dari kelurahan ini kemudian saya sampaikan, kita koordinasikan dengan PMH di Kediri, Baitul Mal Hidayatullah di Kota Kediri, dan direspon dengan baik. Dan program untuk PMH untuk sekarang ini lebih mengutamakan anak-anak yatim karena orang tuanya meninggal karena COVID. Ini yang diutamakan, sehingga data anak ini kemudian direspon, dikoordinasikan, kita laksanakan. Dari PMA Kediri sudah menyampaikan santunan kepada 11 anak yatim di kelurahan kami, dan sudah kita sampaikan semuanya, disampaikan oleh pihak PMH bersama kami sebagian. Dan ini saya pikir bukan awal dari atau akhir dari akhir dari sebuah solusi. Ini hanya baru awal dari sebuah perhatian yang bisa kita tunjukkan pada mereka, keluarga mereka, anak-anak yatim yang terdampak karena orang tua yang meninggal karena COVID itu. Namun dari kasus terdampak COVID-19 yang mengakibatkan meninggal sejumlah 25 orang di kelurahan kami itu, dan itu bisa menimbulkan, menjadikan anak kita yang 11 anak ini menjadi yatim. Ini bagaimana kalau kita coba untuk ungkap, kita akumulasikan data-data ini pada kelurahan-kelurahan lain di tingkat kecamatan misalnya, kemudian ditingkatkan di tingkat kota, bahkan tingkat provinsi, dan juga bahkan di tingkat nasional, sehingga nanti akan terkumpul data yang saya kira akan cukup banyak komunitas ini, komunitas anak-anak yatim yang terdampak dari ini. Maka dari itu saya sangat prihatin dan sangat berharap perhatian stimulan yang instan ini, saya pikir bukan sebuah solusi, tetapi ini sebagai perhatian awal kita kepada mereka. Dan ini saya sangat berharap ada tindak lanjut dari pihak-pihak lain, khususnya lembaga sosial masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial, dan khususnya juga pemerintah yang
saya kira cukup kompeten dan berwenang untuk hal ini, untuk menindaklanjuti ini agar nanti untuk anak-anak yang menjadi yatim ini bisa kita data, bisa kita perhatikan, dan bisa kita pantau bagaimana kehidupannya dan kelangsungan kehidupannya, serta untuk mengantarkan mereka ke masa depannya mereka. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah bapaknya yang menjadi tulang punggung atau ibunya yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, maka ini akan bisa sangat berpengaruh pada posisi kondisi anak-anak yatim kita yang kalau di lingkungan internal keluarga yang meninggal 25 itu bisa menjadikan anak-anak yatim 11 anak. Bagaimana kalau seandainya itu diakumulasi di tingkat kecamatan, tingkat kota, dan seterusnya. Saya kira mungkin akan menjadi jumlah yang sangat besar. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, sehingga dampak sosial dari pandemi ini tidak semakin membuat korban-korban yang menjadi korban yang bisa menyulitkan untuk kehidupan khususnya anak-anak yatim ke depan. Untuk itu dalam video ini sekali lagi saya sangat berharap apa yang kami sampaikan yang dilaksanakan oleh BMH Kota Kediri ini sudah cukup baik, namun ini perlu ada tindak lanjut, sehingga sebagaimana yang pernah saya sampaikan ini dalam apa yang saya sampaikan sebelumnya, ini kepastian anak-anak kita tidak menderita, tidak terlantar karena dampak COVID-19 karena orang tua yang meninggal dan dia menjadi yatim, itu bisa betul-betul diperhatikan, diurus untuk kelangsungan kehidupan dan jaminan masa depannya. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video singkat ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka hati kita semuanya untuk melihat ini, dan saya sangat berharap ini bukan menjadi kalkulasi yang sama atau bahkan lebih untuk wilayah-wilayah kelurahan yang lain, sehingga nantinya akan sangat berdampak pada jumlah komunitas yang besar dari anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, dan salam sehat untuk kita semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan, walaupun sekarang sudah agak mereda, PPKM-nya diturunkan, kita tetap waspada sehingga COVID-19 ini bisa segera berlalu dan tidak terus-menerus mengganggu kehidupan keseharian kita. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.